Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Teman-teman, kamu pernah gak sih dalam hidup menjadi manusia tiba-tiba senyum-senyum sendiri tanpa alasan yang jelas? Nah, tapi sebaliknya, coba kalau secara jujur, kamu inget-inget deh, pernah gak bangun tidur tapi mendadak sedih banget? Tanpa tahu kenapa, padahal saya gak ada masalah loh mas. Atau bisa jadi gak ada masalah, tapi kok saya sedih sendiri. Nah itu ternyata adalah kabar baik buat kamu. Kenapa? Karena kalau 1, 2, 3 hal ini bisa kamu lakukan, di saat hal itu muncul, seizin Tuhan, insya Allah akan ada keajaiban yang benar-benar kamu cari selama ini. Jadi, sekarang tanpa banyak basa-basi, saya doain kamu dulu deh. Siapapun kamu yang menonton video ini, baik secara tidak sengaja ataupun sengaja, saya doakan hidup kamu berkelimpahan, diberikan kebaikan, kebahagiaan, dan kalau lagi ada masalah, saya doakan ya, masalah hidup kamu kelar sekelar-kelarnya setelah menonton banyak video Pagar Kehidupan. Amin? Katakan amin di komentar. Terima kasih. Nah sekarang, kita langsung aja deh ngebahas sebuah ilmu keren yang baru-baru ini saya teliti, saya lakukan dan ternyata emang benar. Ini betul-betul berhasil, ini benar-benar works very well. Teman-teman, kamu kenapa mendadak suka ketawa sendiri? Itu bukan karena gila. Dan maaf, diri kamu pernah nangis sendiri seperti yang kamu rasakan dulu, itu juga bukan karena ada sakit di jiwa kamu. Bukan. Tapi ada satu hal yang kamu belum tahu dan ini tugas saya sebagai sahabat kamu memberitahu ada apa sih gerangan yang salah dengan hidup kita, dengan hidup kamu. Nih, saya kasih tahu ya. Jawabannya sederhana teman-teman. Diri kamu, percaya atau tidak, pernah punya memori yang tiba-tiba keluar lagi. Saya ulangi, memori kamu di masa lalu itu udah lama banget, udah ketutup. Tapi mendadak, belakangan ini, memori yang pernah kamu tanam dalam hidup kamu tuh, entah itu bahagia atau sedih, itu keluar lagi. Ketika itu keluar tanpa kamu undang, kalau memorinya bagus, diri kamu jadi ketawa. Walaupun kamu gak ingat apa-apa, tapi ketawa happy. Kenapa? Karena ada 1, 2, 3 hal yang secara tidak sadar membuat kamu jadi ingat dengan kenangan-kenangan indah di masa lalu. Walaupun kamu udah lupa. Nah di satu sisi, maaf nih, kabar buruknya itu pun juga berlaku untuk kenangan buruk. Iya, di saat kamu mendadak nangis sendiri, itu pasti, maaf banget, ada kejadian-kejadian yang tidak kamu sadari yang membuat kamu jadi ingat lagi. Ingat apa? Dengan memori-memori buruk yang sebenarnya sudah terkubur lama di masa lalu. Tapi entah kenapa, kok rasanya kepancing lagi, walaupun kamu juga lupa, itu memori apa sih mas? Kok saya aja udah lupa? Ya, ini dia, memori. Kita akan ngebahas ilmu yang ada kaitannya di hari ini dengan memori dan bagaimana caranya supaya memori ini bisa kita gunakan seizin Tuhan sebagai magnet rezeki, termasuk di dalamnya juga magnet jodoh ya, kalau kamu sedang mencari jodoh yang terbaik untuk hidup kamu. Jadi sekarang, sambil kamu duduk tenang atau melakukan apapun yang sedang kamu lakukan, boleh nggak saya minta tolong klik dulu jempol ke atas dari video ini? Sudah? Wah, terima kasih sekali jempol ke atasnya, berkah ya buat kamu yang memberikan jempol ke atas video ini. Terima kasih. Nah sekarang, coba saya ingin kamu lihat ke dalam diri kamu sendiri langsung. Ayo kita sama-sama bermain di sini. Di bagian depan ini saya ingin kamu sebagai sahabat saya langsung aja lihat ke dalam diri kamu. Ya. Ada nggak 1, 2, 3 memori yang kalau jujur apa adanya itu masih membekas banget loh buat kamu di masa lalu? Nggak, saya nggak nanya tentang memori percintaan kamu, nggak harus tentang cinta. Bahkan sebenarnya memori yang paling buruk yang bikin orang jadi sedih itu justru di luar masalah percintaan. Ada nggak? Dimana di masa lalu membuat kamu tuh kalau inget-inget lagi kayak, aduh mas, ini dia nih kisahnya, saya tahu di mana. Nah sekarang, kalau kamu belum ketemu, saya boleh nggak cerita dulu tentang kisah saya? Boleh ya, saya jarang nih cerita. Saya ingin kisah Quora di hari ini menjadi kisah Aryan Surya deh sekali-sekali. Kamu dengerin aja bagaimana kisah saya dulu yang ada kaitannya dengan ini semua ya.
Jadi teman-teman, saya punya pesan untuk kamu ya, terutama yang mau jadi orang tua nih, dengerin saya baik-baik. Kalau anak kamu di sekolah mengalami pembulian, jangan pernah berkata kepada anakmu, hadapi nak. Atau jangan pernah berkata kepada anakmu, bilang bu guru atau pak guru nak. No, jangan. Selama anak kamu masih sekolah dasar, SMP, pindahkan dia. Jangan biarkan anak-anak kita menghadapi pembulian yang sebenarnya itu mungkin terlihat sepele bagi sebagian orang. Tapi efeknya, wow, itu luar biasa, bahkan bisa merusak masa depan seseorang. Ya benar, kalau kamu tahu, saya pernah nulis di buku saya. Kalau kamu pengen beli buku saya di deskripsi, bisa dilihat sekarang. Saya nulis di buku saya bahwa diri saya tuh teman-teman, waktu SD sering banget mengalami pembulian. Salah satunya, kamu tahu nggak, zaman kita SD dulu ada minuman air jeruk yang kalau diminum tuh pakai plastik, tahu yang pakai sedotan pakai plastik air jeruk, tahu kan? Itu orang yang ngebully saya, nyiram saya pakai itu. Sampai baju saya waktu SD lengket. Apa yang bisa saya lakukan? Nggak ada. Selain menangis di dalam hati. Kebayang nggak? Anak SD udah menangis di dalam hati. Dan kamu tahu, itu berlangsung bukan cuma sebulan. Masa SD saya, masa SMP saya rusak oleh orang-orang yang sama. Karena SD saya, SMP saya itu satu wilayah. Jadi yang SD-nya ngebully, di SMP ngelanjutin ngebully. Dan rasanya tidak enak sekali. Dan itulah yang membuat saya jadi pada waktu itu pendiam banget. Pendiam bukan karena saya suka diem, tapi pendiam lebih karena saya takut. Saya takut untuk berbicara. Kenapa? Karena di memori saya, orang-orang itu menakutkan, teman-teman. Karena di memori saya, orang-orang itu menyakitkan buat hidup saya. Sehingga apa yang terjadi? Ketika saya berpikir manusia baru, saya nggak mau kenal dia. Kenapa? Saya takut. Saya takut apa yang saya alami dulu terulang lagi, yaitu apa? Pembulian. Sehingga saya berkembang di SMA menjadi anak pendiam. Dan kamu tahu, apakah enak jadi anak pendiam? Enak kalau kamu memang maunya diem. Tapi kalau kamu pendiam kayak saya dulu, hanya karena penuh dengan rasa takut, itu rasanya gak enak banget ya, betul gak sih? Coba deh bagi kamu yang merasakan hal yang sama, pernah mengalami pembulian, kemudian kamu mengalami ini juga, ceritakan di komentar. Rasanya gak enak kan? Share. Nah itulah yang saya maksud. Dari situ saya akhirnya paham, kenapa kok dulu saya takut kalau ketemu orang baru. Karena memori saya buruk tentang manusia. Nah itu juga yang saya ingin coba kamu lihat ke dalam diri kamu sendiri, teman-teman. Ada nggak sih hal yang kamu tahu? Sebenarnya ini hal bukan hal yang menakutkan, Mas. Tapi kenapa ya kalau saya mau mencoba itu, kok saya takut? Kenapa ya kok kalau saya mau melakukan itu, kok saya nggak bisa? Padahal nyoba juga belum. Ada nggak hal apapun itu? Atau mungkin diri kamu nih, belum apa-apa pernah menghadapi sebuah hal yang bikin kamu jadi kayak sesak napas. Panik sendiri, anxiety. Hal apa itu? Coba kamu pikirin. Itu loh. Itu terjadi karena diri kamu pernah mengalami hal seperti saya. Di mana ada satu memori buruk yang terjadi berulang kali yang membuat kamu jadi takut kepada sebuah hal yang belum tentu orang lain takut akan hal itu. Itulah dahsyatnya memori buruk buat hidup kamu. Nah sekarang kalau gitu, gimana Mas cara kita mengobatinya? Supaya memori yang buruk ini berubah menjadi vitamin kehidupan. Bisa nggak Mas? Bisa. Caranya gimana? Lihat saya. Teman-teman coba kamu lihat saya. Lihat pagar kehidupan. Lihat betapa banyak video yang kamu tonton dan menampar kamu secara positif sampai akhirnya seizin Tuhan, alhamdulillah hidup kamu berubah banget. Banyak nggak? Banyak. Ini obatnya. Maksudnya gimana Mas? Teman-teman, obat dari memori buruk adalah memori baik yang kamu ciptakan dengan cara membahagiakan orang lain setulus kamu.
Mas, saya tahu itu, saya pernah dengar. Tapi itu susah buat saya. Kenapa? Karena saya aja nih, untuk bisa berdamai dengan diri sendiri susah, Mas. Gimana saya bisa menolong orang kalau saya saja tidak mampu berdamai dengan diri saya sendiri selama ini? Benar nggak, Mas? Betul. Ini dia yang ingin saya kasih di bagian akhir ini. Selamat ya, kamu sudah menonton sampai menit akhir. Begini teman-teman, cara berdamai dengan diri kamu itu memang susah. Susah karena belum tahu caranya. Mau tahu nggak caranya supaya jadi berdamai dengan diri sendiri mudah tuh gimana? Sederhana. Gimana coba? Katakan terima kasih kepada dirimu yang hebat 10 kali sebelum kamu melangkah di waktu pagi. Saya ulangi, cukup katakan terima kasih kepada dirimu yang hebat ini loh. 10 kali kamu ucapkan terima kasih, habis itu baru kamu beraktivitas di pagi hari. Ini benar. Mau kita praktekin ya? Boleh ya? Nggak apa-apa nih kalau kamu nontonnya malam, siang, nggak apa-apa, praktekin aja, efeknya dahsyat juga. Tapi besok kamu praktekin lagi, ini di waktu pagi, oke? Terserah deh, mau di waktu pagi, siang, malam boleh, tapi kalau mau efektif, ini waktu pagi. Oke, caranya gimana? Yuk, praktekin. Sekarang coba kamu taruh tangan kanan kamu di atas dadamu. Oke? Taruh tangan kanan kita di atas dada kita, sudah? Nah, sambil kita menaruh tangan kanan kita di atas dada kita, kemudian pejamkan mata. Sambil kamu memejamkan mata, sekarang ikuti perkataan saya sama persis ya. Oke, ikuti begini. Terima kasih, wahai diri ini. Saya bangga dengan tubuh ini. Terima kasih, wahai diri ini. Saya bahagia dengan diri ini. Terima kasih, wahai tubuh ini. Kamu hebat sekali. Saya bangga dengan diri ini. Terima kasih, wahai diri ini. Saya bisa, saya mampu, karena Tuhan saya hebat. Terima kasih ya, wahai diri ini. Kamu luar biasa. Kamu hebat. Terima kasih. Saya bisa. Terima kasih. Saya mampu. Terima kasih. Selesai, buka mata. Itu kenapa bibirnya jadi senyum-senyum sendiri? Ya, karena efeknya luar biasa positif. Inilah yang harusnya kamu lakukan untuk bisa memaafkan apa yang terjadi di masa lalu. Ketika kita rutin melakukan ini, energi kita jadi positif, teman-teman. Benar? Ketika energi kita positif, kamu melakukan apapun jadi lebih positif juga. Dan di saat kamu melakukan hal-hal apapun lebih positif daripada sebelumnya, otomatis pengalaman yang kamu terima pun akan jauh lebih indah. Dan pengalaman-pengalaman baru itu loh yang baik-baik nanti yang kamu ciptakan ketika praktekin pagar kehidupan ini. Pengalaman-pengalaman baru yang indah itu, yang positif dan baik itu yang akan membuat kamu jadi lupa dan memaafkan apa yang terjadi di masa lalu kamu yang buruk tadi. Itulah yang saya lakukan. Dan kalau ada yang nanya, Mas, apakah Mas Aryan sudah memaafkan mereka yang membuli Mas Aryan dulu? Oh sudah. Saya bahkan sudah mendoakan dia semoga mereka mendapatkan hidayah. Bagaimana dengan kamu? Saya tanya balik. Apakah kamu mau memaafkan dirimu sendiri? Halo, saya tanya. Apakah kamu mau memaafkan dirimu sendiri dengan memaafkan mereka, orang-orang yang menyakitimu di masa lalu? Kalau memang benar-benar mau, praktekkan isi video ini. Praktekkan praktek yang saya ajarkan barusan di video ini. Kalau kamu belum klik jempol ke atasnya, saya minta tolong. Klik jempol ke atasnya sekarang juga sebagai bukti bahwa kamu setuju dengan apa yang saya katakan di video ini. Terima kasih ya. Apa yang kamu lakukan walaupun cuma jempol ke atas itu membuat saya merasa berharga. Terima kasih. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini
Ini adalah Ini kisahku. adalah kisah saya.